Bekas lubang yang terjadi dari sisa letusan gunung berapi akan menjadi danau kawah atau danau vulkanik ketika terisi air hujan. Dan dari sekian banyak danau vulkanik yang ada, di Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi yang paling istimewa. Karena di sini air danaunya dapat berubah seiring perjalanan waktu. Panorama Danau Tiga Warna Kelimutu di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan sebuah misteri. Fenomena alam unik yang tidak ada duanya di dunia. Danau Kelimutu atau Danau Kawah terbentuk pada kawah lubang bekas letusan Gunung Kelimutu yang memiliki ketinggian 1.640 meter di atas permukaan laut. Gunung Kelimutu yang memiliki 3 buah danau di puncaknya merupakan kerucut tertua di antara Gunung Kalido dan Gunung Kelibara. Ketiga gunung ini tumbuh di dalam kaldera Gunung Purba Sokoria dan Gunung Purba Mutubasa. Ketiganya membangun kompleks gunung berapi yang saling bersambung, kecuali Gunung Kelibara yang terpisah oleh lembah dan kaldera Gunung Purba Sokoria. Danau Kelimutu ditemukan oleh Van Schuchtelen, pegawai pemerintah Hindia Belanda tahun 1915, dan semakin dikenal saat Romo Bouwman menerbitkan artikel tentang danau misterius yang warna air danaunya selalu berubah. Secara ilmiah yang kita dapat katakan bahwa terjadinya 3 danau kawah karena letusan dulu. Hanya sejarah letusannya itu memang tidak tercatat secara baik sehingga tidak jelas. Hanya perkiraannya letusannya itu terjadi sekitar tahun 1800-an. Ketiga Danau Kelimutu memiliki luas sekitar 1.051.000 meter persegi dengan volume air mencapai 1.292 juta meter kubik. Ketinggian dinding danau mencapai 50 hingga 150 meter, di mana batas antar danaunya adalah dinding batu sempit yang mudah longsor karena memiliki kemiringan hampir 70 derajat dengan bebatuan yang terjal. Di sini memang menjadi salah satu tempat kita untuk melihat 2 dari 3 danau yang ada di sini. Dan salah satu danau memang terletak jauh dan berpisah dari 2 danau yang ada di sini, dipisahkan oleh kaldera Sokoria yang memang sudah ada sejak dahulu. Dan kaldera itu yang akan menjadi tempat kita melangkah menuju puncaknya, di mana di sana kita bisa melihat keseluruhan dari danau. Itu keren banget. Kawasan Gunung Kelimutu telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam nasional sejak 26 Februari 1992. Kawasan ini dikelilingi oleh hutan yang masih lebat dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan binatang langka. Bau belerang yang berasal dari dalam kawah sangat terasa. Ketiga danau kawah Gunung Kelimutu memang selalu mengalami perubahan warna air. Perubahan ini erat kaitannya dengan aktivitas vulkanik yang terjadi di dalam gunung berapi. Ini kan 3 danau ini dalam seiring waktu berubah nih Pak warna airnya. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan perubahan warna air ini Pak? Hasil penelitian bahwa perubahan warna itu sebenarnya dari kandungan gas yang terlarut. Jadi kandungan gas yang terlarut itu yang mempengaruhi warna dari ketiga danau ini. Jadi kalau yang dominan itu gas natrium, maka dia akan kecenderungan berwarna hijau. Kalau gasnya itu fero atau gas besi, maka dia akan berubah menjadi warna kemerah-merahan. Gitu. Jadi perubahan itu yang disebabkan oleh reaksi kimia dan gas terlarut yang ada di dalam di dalam kawah danau. Gitu. Perubahan warna air danau tidak memiliki pola yang teratur karena perubahan warna air bergantung aktivitas magmatik sekaligus menjadi parameter dalam menentukan kesiapsiagaan bencana gunung api. Tercatat dari tahun 1994 hingga 2013, berkali-kali terjadi perubahan warna Danau Kelimutu. Perubahannya tidak menentu Pak, tidak selamanya, dia tidak punya pola, perubahannya tidak menentu dia. Bisa dalam 1 tahun bisa sampai 2 kali, 3 kali, bahkan sampai lebih. Nah, bisa sampai 5 tahun sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, gitu. Jadi dia tidak tentu perubahannya.
Untuk meneliti perubahan warna ini, pernah dilakukan geokimia kawah untuk mempelajari wet rock interaction dan volcanic flux. Penelitian ini menyimpulkan ketika Danau Kawah Kelimutu mendapatkan pasokan gas vulkanik yang sama. Tetapi reaksi geokimia air batuan kawah ekshalasi gas berbeda-beda. Hal ini diprediksi berhubungan dengan mediasi air sebagai sistem transport gas. Danau Kawah Tiwu Atapolo secara geokimia bersifat intermediate as salin. Perubahan warnanya sebagai akibat langsung perubahan status oksidasi air danau yang aktivitas vulkanik danaunya digolongkan menengah. Danau Kawah Tiwu Nuamori Kohifai secara geokimia disebut a cool acid brine yang mengandung senyawa belerang dan menunjukkan aktivitas fumarola yang paling aktif dari ketiga kawah yang ada. Dan yang terakhir, Danau Kawah Tiwu Atambupu secara geokimia bersifat asid sulfate dengan intensitas ekshalasi gas yang paling kecil dibandingkan dua kawah lainnya. Sayangnya beberapa letusan yang pernah terjadi pada Gunung Kelimutu mengikis dinding pembatas antar danau. Pembatas yang dahulu tebal dan dapat dilalui manusia kini menjadi semakin tipis dan semakin mengkhawatirkan. Perubahan alam yang terjadi secara misterius ditanggapi beragam oleh sebagian masyarakat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka mempercayai perubahan dan perbedaan warna Danau Kawah menjadi tempat bersemayamnya para arwah manusia setelah meninggal sesuai dengan usia dan perbuatannya semasa mereka hidup. Tak bisa dipungkiri, Danau Tiga Warna Kelimutu telah menjadi kekayaan Indonesia yang tidak ada duanya di dunia. Nggak disangka ternyata proses alam yang terjadi beberapa ratus tahun silam kini justru memberikan pemandangan alam yang indah seperti itu. Meskipun aktivitas gunung berapi memang sedikit membuat resah masyarakat yang tinggal di sekitarnya, namun ia justru memberikan sebuah warisan alam yang tak ternilai harganya.